Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti risalahnya hingga akhir zaman. Tapi para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pagi hari ini insyaallah kita melanjutkan kembali pembahasan kita dari kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar, karya daripada Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala. Kita masuk ke dosa besar yang ke-8, yaitu memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Siapa yang disebut dengan yatim? Yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan belum baligh. Anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan belum baligh. Hal ini berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yutma ba'da ihtilam. Tidak disebut yatim setelah anak itu sudah baligh. Jadi kalau sudah baligh maka dia tidak lagi disebut sebagai yatim. Sehingga ini hendaknya menjadi perhatian bagi mereka yang mengurusi anak-anak yatim, yang membuka panti asuhan, ya. Jangan sampai nyari donasi untuk anak yatim, tetapi yang di dalam panti asuhan tersebut sudah brengosan misalkan, ya. Sudah pada tua-tua, tapi judul donasinya adalah untuk anak yatim. Ya, maka ini hendaknya menjadi perhatian bagi mereka, bahwasanya yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal wafat oleh ayahnya dalam keadaan belum baligh. Kalau dia ditinggal wafat oleh ibunya, maka juga tidak disebut sebagai yatim. Kalau seandainya ibunya kemudian menikah lagi, ya, maka tetap anak tersebut disebut sebagai apa? Yatim, sekalipun ibunya sudah menikah lagi. Dan ayah tirinya kalau seandainya dia berbuat baik kepada anak yatim, dia memberikan nafkah, kemudian membayarkan sekolahnya, mendidiknya dengan baik, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat luar biasa. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, tadi kita sebutkan definisi daripada anak yatim itu adalah anak kecil yang ditinggal wafat ayahnya dalam keadaan dia belum baligh. Apa ciri-ciri daripada seorang itu sudah baligh, ya? Tanda-tanda baligh. Tanda-tanda baligh itu diantaranya adalah yang pertama mimpi basah, ya. Mimpi basah. Kemudian yang kedua tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. Kemudian berumur 15 tahun, ya, berumur 15 tahun. Kemudian untuk wanita bila dia sudah haid. Ini diantara tanda-tanda baligh. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, manusia terhadap anak yatim itu ada dua macam. Yang pertama adalah yang perhatian dengan anak-anak yatim. Yang kedua adalah yang tamak terhadap harta anak yatim. Yang pertama adalah yang perhatian dengan anak yatim, yang kedua adalah yang tamak dengan hartanya anak yatim. Adapun yang pertama, yang perhatian dengan anak yatim, maka dia mendapatkan keutamaan yang sangat banyak.
Di antaranya adalah yang pertama, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, ana wa kafilul yatim kahatain. Aku terhadap orang-orang yang mengkafil anak yatim itu seperti ini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sangat dekat sekali jaraknya dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surga. Ada yang mengatakan makna daripada hadis ini adalah orang yang mengkafil anak yatim adalah dia yang berhak mendapatkan syafaat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga yang mengatakan bahwa orang yang paling berhak untuk ditolong oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mereka yang mengkafili anak yatim. Kemudian keutamaan yang berikutnya bagi mereka yang perhatian dengan anak-anak yatim adalah dia akan mendapatkan hajat yang dia inginkan. Keinginan yang dia inginkan akan terkabulkan dengan dia perhatian dengan anak yatim. Dan juga hatinya akan menjadi lembut. Hatinya menjadi lembut. Ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika ada orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengadu bahwasanya hatinya itu keras, hatinya kasar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, idza aradta an talina qalbak wa tudriku hajatak, apabila engkau ingin hatimu itu menjadi lembut dan engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan dari hajat-hajatmu, at'im miskinan wamsah ra'sal yatim, berikanlah makan kepada orang-orang miskin dan usap-usaplah kepala anak yatim. Ya. Ini keutamaan yang sangat besar sekali bagi mereka yang perhatian dengan anak yatim. Ya, disebutkan di sini dia akan hatinya akan menjadi lembut dan juga mendapatkan hajat yang dia inginkan. Namun bukan berarti kita hanya usap-usap kepala anak yatim, ya. Kita usap-usap, kita juga kasih apa? Uang sama dia. Karena ada sebagian orang, saya pernah lihat ada orang yang manggil anak kecil, ya, anak yatim, kemudian cuma diusap-usap aja kepalanya, digendong-gendong, diusap-usap, kemudian disuruh pergi lagi. Ya, bagusnya kita usap-usap sambil kita kasih apa? Hadiah buat dia. Ya, ini ya keutamaan bagi mereka yang perhatian dengan anak yatim, ya. Bagi kerabat atau bagi ayah tiri, ya, yang dia menikahi janda misalkan, kemudian janda tersebut masih memiliki anak-anak yang masih kecil yang belum balik, yang janda tersebut ya dia menjadi janda karena ditinggal wafat oleh suaminya, maka ini peluang besar bagi mereka, dan juga menjadi peluang besar bagi seorang yang misalkan kakaknya atau adiknya meninggal dunia, ya, kakak laki-lakinya atau adik laki-lakinya meninggal dunia, sedangkan dia memiliki apa? Anak yang masih kecil, maka ini menjadi peluang besar bagi mereka untuk kemudian sayang terhadap anak-anak yatim. Anak-anak yatim ini mendapatkan keutamaan yang sangat besar, mengingat bahwasanya Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam juga terlahir dalam keadaan yatim. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat perhatian dengan anak-anak yatim. Alam yajidika yatiman fa'awa, bukankah kami dapati engkau wahai Muhammad dalam keadaan yatim, kemudian kami memelihara engkau wahai Muhammad. Bahkan disebutkan bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu yatimnya sempurna, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Kenapa disebut sebagai yatim yang sempurna? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, ayahnya sudah meninggal dunia, jadi benar-benar belum melihat ayahnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam begitu perhatian dengan anak-anak yatim. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, fa ammal yatima fala taqhar, terhadap anak-anak yatim maka jangan engkau membentaknya. Ya, ini yang pertama, orang-orang yang perhatian dengan anak yatim. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang tamak terhadap harta anak yatim. Ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya ini, yaitu mereka yang memakan harta anak yatim, dosa besar yang ke-8. Di sini beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira
Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api di dalam perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ini ancaman yang sangat berat ya bagi mereka yang memakan harta anak yatim, yaitu dia akan memakan api ya, menelan api di dalam perutnya. Di samping itu juga dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama, bahwasanya makanan penduduk neraka itu ada banyak ya. Di antara makanan penduduk neraka ada yang disebut dengan dori ya. Dori yaitu makanan yang berduri, sehingga ketika dimakan itu akan nyangkut di tenggorokan. Kemudian makanan penduduk neraka juga ada yang disebut dengan zakum. Zakum itu adalah buah yang sangat busuk ya, yang disebutkan seandainya ada tetesan dari zakum itu yang menetes ke bumi, maka bumi sudah tidak layak untuk ditempati. Karena saking apa? Busuknya, saking baunya tetesan dari apa? Zakum tersebut. Kemudian makanan penduduk neraka juga ada yang disebut dengan ghislin. Apa itu ghislin? Ghislin itu adalah cairan yang keluar daripada penghuni neraka ya, dari air kencingnya, nanahnya, darahnya, keringatnya. Itulah makanan bagi penduduk neraka. Dan juga disebutkan dalam ayat ini, yaitu mereka akan makan apa? Makan api. Disebutkan oleh Imam As-Suddi rahimahullahu ta'ala, makna daripada memakan api ini adalah bahwasanya orang yang memakan harta anak yatim ya, beliau mengatakan orang yang memakan harta anak yatim itu yub'ats, akan dibangkitkan pada hari kiamat, walahabun nar yakhruju min fi, dan api itu keluar dari mulutnya, wa min masamihi wa anfihi, dan juga keluar api itu dari apa? Telinganya, dan juga keluar dari hidungnya, wa ainai, dan api itu keluar dari kedua matanya. Jadi orang-orang yang makan harta anak yatim ketika dibangkitkan pada hari kiamat itu keluar api dari mulutnya, dari matanya, dari hidungnya, dan juga dari telinganya. Sehingga dengan seperti itu orang-orang akan mengetahui bahwasanya ini orang dahulunya ketika di dunia adalah memakan harta anak yatim. Sebagaimana kita tahu bahwasanya nanti pada hari kiamat orang-orang dibangkitkan itu dalam kondisi, dalam keadaannya ketika di dunia. Kalau dia adalah orang yang gugur di medan jihad, dibangkitkannya bagaimana? Dibangkitkannya dalam kondisi berlumuran darah. Namun darah yang keluar dari tubuhnya itu tidak bau anyir ya, tapi bau seperti minyak kasturi. Sehingga orang tahu, oh ini dahulunya dia adalah orang yang mati syahid, gugur di medan jihad. Kemudian juga ada orang yang jalannya miring. Ketika kita lihat ada orang jalannya miring, kita tahu dia dulunya apa di dunia? Apa dulunya? Orang yang berpoligami tapi tidak apa? Tidak adil. Jadi ketahuan ada yang jalannya apa? Miring. Ada yang lehernya panjang. Orang yang lehernya panjang itu siapa? Ya, para muadzin, orang-orang yang suka azan. Maka dibangkitkan dalam keadaan lehernya panjang. Dan ada juga orang yang jalan dengan wajahnya ya, dia berjalan dengan wajahnya. Ini disebutkan orang-orang kafir, mereka berjalan di atas wajah-wajah mereka, sehingga para sahabat bertanya, apa mungkin ada orang yang bisa berjalan di atas wajahnya wahai Rasul? Maka Nabi SAW mengatakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bisa menjadikan seorang itu berjalan di atas kedua kakinya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga mampu membuat seorang itu berjalan di atas apa? Wajahnya. Ya, dalam keadaan yang seperti itu kita bisa tahu, oh ini si fulan dulunya ketika dunia begini, fulan ketika dulunya begini ya. Dan orang-orang yang makan harta anak yatim juga ketahuan dengan cirinya, yaitu keluar api ya dari mulutnya, dari matanya, kemudian dari hidungnya, dan juga dari kedua telinganya. Kemudian jamaah yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan ketika ayat ini turun,
Maka para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mereka mengurusi anak yatim itu menjadi ketakutan. Yang tadinya mereka mencampurkan ya makanan-makanan mereka dengan makanan anak yatim. Ya. Kemudian ketika turun ayat ini mereka jadi ketakutan, sehingga ketika mereka masak mereka bagi. Ini masakan untuk keluarganya, ini masakan untuk anak yatim yang diambil dari harta mereka. Namun menjadi masalah ketika makanan itu dibuat menjadi dua, ya, makanan untuk keluarganya sama masakan khusus untuk anak yatim yang mereka urus, menjadi masalah. Apa masalahnya? Masalahnya adalah makanan tersebut kalau dimakan habis, kalau nggak dimakan maka menjadi apa? Basi. Mereka nggak berani nyentuh karena ini adalah harta milik anak yatim. Ya, apalagi yang namanya anak-anak biasanya kurang selera untuk makan, sehingga kemudian mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengadu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang perkara ini. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa yas'alunaka 'anil yatama, dan mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang anak-anak yatim. Kul islahul lahum khair. Katakan kepada mereka bahwasanya mengatur harta anak yatim dengan baik itu adalah sebuah kebaikan. Wa in tukhalituhum fa ikhwanukum. Kalau mau dicampur maka anak-anak yatim itu adalah saudara-saudara kalian. Maka kalau seandainya kita mengurusi anak yatim, ya, misalkan kita punya kakak yang kemudian qadarullah meninggal dunia, kemudian dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil, kemudian kita urus ya anak kakak kita tersebut, dan dia adalah anak yatim yang kaya raya. Mungkin kakak kita kaya ya, kemudian dia meninggal dunia sehingga dia meninggalkan apa? Warisan untuk anak-anaknya. Maka inilah ujian bagi kita. Kalau dia orang kaya, ini ujian ya. Kalau dia miskin mungkin ya kita kasih dia makan, gampang, mudah. Tapi kalau dia kaya, ini yang menjadi apa? Yang menjadi ujian bagi kita. Warisannya banyak, mungkin sampai miliaran. Maka jangan sampai kemudian kita apa? Mencampur adukkan harta dia dengan harta kita dengan cara yang zalim. Ya. Misalkan keluarga kita kalau makan itu biasa sekali makan 50.000 ya. Ini anak yatim 2, kita juga ambil hartanya apa? 50.000 atau bahkan 100.000, kemudian kita campurkan, kita belikan daging ya. Maka jangan sampai apa? Demikian. Jangan sampai kita mengambil harta anak yatim dengan cara yang zalim. Maka kalau seandainya kita campurkan harta kita dengan harta anak yatim itu dengan cara yang baik, dengan cara yang ma'ruf, maka dalam ayat ini diperbolehkan. Fa ikhwanukum, maka anak-anak yatim itu adalah saudara-saudara kalian juga. Namun jangan sampai kemudian kita mencampur adukannya dengan cara yang zalim. Kalau seandainya kita kaya juga, ya, maka sebaiknya kita tidak mengambil harta anak yatim. Sebaiknya kita tidak mengambil harta anak yatim. Kalau kita adalah orang yang kaya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa man kana ghaniyan falyasta'fif. Kalau kita kaya, maka hendaknya kita berbuat iffah, menjaga diri untuk tidak mengambil sedikit pun daripada harta anak yatim. Tapi kalau seandainya kita fakir, ya, kita fakir, kemudian kita mengurusi anak yatim, maka boleh bagi kita untuk mengambil ya harta anak yatim itu dengan cara yang ma'ruf ya, dengan cara yang ma'ruf. Mungkin kita merasa kita ngurusi dia banyak waktu yang yang terambil dari waktu kita untuk mengurusi anak-anak yatim ini, sehingga boleh bagi kita untuk mengambil gaji ya, mengambil gaji seperti mereka-mereka yang mengurusi anak yatim yang membuka panti asuhan, kemudian mengumpulkan ya harta anak yatim itu dengan cara yang mencari donasi ya, mencari donasi. Maka boleh bagi orang-orang yang mengurus anak yatim ini kemudian dia mengambil apa?
gaji. Tapi ingat, gajinya jangan sampai terlalu berlebihan. Kadangkala harta yang masuk atau donasi yang masuk untuk anak yatim ini kan banyak sekali. Jangan sampai kemudian mereka mengambil gajinya itu ya 20 juta, 30 juta ya, sehingga pengurus anak yatim ini kadangkala mobilnya gonta-ganti ya, motornya gonta-ganti, rumahnya besar. Yang mana rumahnya besar, mobilnya gonta-ganti itu dia ambil daripada harta anak yatim karena dia merasa telah berjasa terhadap anak yatim, mengumpulkan mereka dan mencarikan dana untuk mereka. Kalau kita mengambil gajinya sekedarnya sesuai dengan UMR misalkan, maka itu tidak mengapa ya. Jadi kalau kita ngambil harta anak yatim dengan cara yang ma'ruf, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau sudah mengambil dengan harta anak yatim itu dengan cara yang zalim, maka mendapatkan ancaman di dalam ayat ini ya. Maka hendaknya ini menjadi perhatian bagi kita semua, terutama bagi mereka yang mengumpulkan dana untuk anak-anak yatim, yang membuat panti asuhan atau kerabat ya, atau ayah tiri ya daripada anak yatim. Karena anak-anak yatim itu kadangkala ada yang diantara mereka itu kaya raya, sehingga disebutkan bahwasanya anak yatim itu tidak berhak untuk mendapatkan zakat mal. Zakat mal itu diberikan kepada fakir, miskin, dan yang lainnya, tidak disebutkan anak yatim. Anak yatim nggak berhak. Tapi kalau anak yatimnya itu miskin, ya baru dia berhak karena apa? Kemiskinannya, bukan karena keyatimannya. Dan juga disebutkan bahwasanya orang yang perhatian dengan anak yatim adalah orang yang memperjuangkan warisan anak yatim ya. Orang yang memperjuangkan hak waris bagi anak yatim ya. Ini hendaknya menjadi perhatian bagi kita semua. Kemudian ayat yang berikutnya yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat yang ke-152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa nggak boleh kita dekat-dekat dengan harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat. Apa itu cara yang lebih bermanfaat? Di antaranya yang pertama adalah kita jaga harta mereka. Jangan kita kasihkan kepada dia. Karena yang namanya anak-anak baru megang uang, ya misalkan dapat warisan dari ayahnya yang meninggal dunia, mendapatkan warisan 500 juta. Ini kalau kita langsung kasihkan ke dia, habis untuk main game online mungkin ya. Kalau kita kasihkan ini ada warisan mobil ini dari bapakmu, mungkin langsung dia jual ya, siapa yang mau beli mobil saya harganya 10 juta misalkan, padahal itu mobil harganya 200-an juta. Maka boleh kita pegang harta anak yatim ini ya, tidak kita kasihkan kepada dia, karena kalau kita kasihkan kepada dia bisa habis. Kapan kita memberikan harta tersebut kepada anak yatim? Disebutkan baru boleh kita serahkan harta tersebut kepada anak yatim. Ada yang mengatakan, ini pendapat daripada Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, ketika anak tersebut sudah berumur 25 tahun ya, ini sudah cukup dewasa ya, sehingga di umur segitulah kemudian kita boleh ya memberikan ya harta warisan orang tuanya kepada anak tersebut. Khawatirnya kalau masih muda, dia masih belum bisa mengatur keuangan, sehingga warisan yang banyak bisa habis begitu saja. Kemudian yang kedua, boleh bagi kita untuk mendekat kepada harta anak yatim yang kemudian kita jadikan sebagai modal usaha ya. Kita jadikan sebagai modal usaha, kita jadikan untuk ya dagang atau usaha-usaha yang lainnya, dengan syarat ya, dengan syarat kita memang orang yang sudah berpengalaman.
Kemudian yang kedua adalah amanah, ya. Jangan sampai kita sudah pakai modal daripada harta anak yatim, kemudian usahanya berhasil, ya, anak yatimnya besar, kita cuma kasih dia hartanya saja, sedangkan penghasilan daripada modal tersebut tidak kita berikan. Jadi syaratnya adalah dia seorang yang amanah. Kemudian yang kedua, dia adalah orang yang berpengalaman, bukan orang yang coba-coba, ya. Bukan orang yang coba-coba, tapi dia sudah berpengalaman dalam dunia usaha. Kemudian yang kedua adalah dia seorang yang amanah. Jadi boleh kita mendekati harta anak yatim untuk kita jadikan sebagai modal, daripada harta ini habis untuk membayar zakat. Karena anak yatim juga kena beban untuk membayar zakat. Karena membayar zakat itu tidak dipersyaratkan orang tersebut sudah balik. Kalau sholat dipersyaratkan memang, ya, dia sudah balik. Puasa juga syaratnya adalah dia sudah balik. Tapi bayar zakat itu tidak dipersyaratkan sudah balik. Makanya kita ketika bayar zakat fitrah, kita bayarkan seluruh anak-anak kita yang masih kecil, yang baru lahir pun kita bayarkan zakatnya. Maka anak yatim ini kalau dia punya harta yang banyak sehingga dia punya keharusan untuk membayar zakat mal, maka harus dikeluarkan zakatnya. Oleh karena itu, daripada harta ini kemudian habis, ya, untuk membayar zakat, maka boleh bagi pengurus anak yatim kemudian dia jadikan harta anak yatim ini sebagai modal usaha, namun dengan syarat dia adalah seorang yang amanah dan juga orang yang sudah berpengalaman. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya hadis dari Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan ancaman bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ijtanibus sab'al mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kemudian disebutkan dari 7 dosa yang membinasakan tersebut adalah wa aklu malal yatim, yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim. Dan juga disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Arba'un haqqun 'alallah alla yudkhilahumul jannah." Ada 4 orang yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Wala yudhiqahum na'imah, dan mereka tidak merasakan nikmat-nikmat yang ada di dalam surga. Siapa 4 golongan tersebut? Yang pertama adalah mudminu khamrin, orang yang kecanduan khamar. Kemudian yang kedua adalah wa aklu riba, orang-orang yang memakan riba. Yang ketiga adalah wa aklu malil yatim, yaitu orang-orang yang memakan harta anak yatim bi ghairi haqqin, tanpa hak, ya, tanpa hak. Kalau dia berhak sebagaimana tadi yang sudah kita sebutkan, dia mengurus anak yatim dan dia adalah orang yang fakir, orang yang miskin, dan waktunya habis untuk mengurusi anak yatim, maka boleh bagi dia untuk mengambil harta anak yatim sebagai gajinya, ya. Kemudian yang keempat adalah al-aqli walidai, yaitu orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Inilah 4 golongan yang berhak bagi Allah Subhanahu wa taala untuk tidak memasukkan mereka ke dalam surga. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini semua, ya, menjelaskan kepada kita bahwasanya agama kita adalah agama yang sangat perhatian dengan anak-anak yatim. Mereka yang perhatian dengan anak yatim, ya, mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Dan mereka yang zalim terhadap anak-anak yatim, mereka mendapatkan ancaman yang sangat besar. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agama kita, agama Islam, adalah agama yang sangat peduli dan perhatian dengan anak-anak yatim. Dan juga yang menunjukkan besarnya kepedulian, ya, Islam terhadap anak yatim adalah sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Khidir alaihi salam untuk menjaga hartanya anak yatim. Ini disebutkan dalam surat apa, Pak?
Ya, dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya, Nabi Khidir alaihissalam ya membenarkan tembok yang mau roboh, ya. Kenapa? Karena di bawahnya ada harta anak yatim. Ya, ini menunjukkan bahwasanya agama kita adalah agama yang begitu peduli ya dengan anak-anak yatim. Kemudian jemaah yang dimuliakan oleh Allah, makna daripada innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, itu maknanya bukan cuma digunakan untuk makan saja, ya. Tapi maknanya juga adalah umum, yaitu mereka yang mengambil harta anak yatim untuk dibelikan rumah, mengambil harta anak yatim untuk dibelikan mobil, mengambil harta anak yatim untuk dibelikan motor, dibelikan pakaian, masuk ke dalam ayat ini. Jadi bukan cuma memakan harta anak yatim, itu maksudnya adalah cuma untuk makan saja, tetapi masuk ya ke dalamnya adalah digunakan untuk membeli mobil, rumah, motor dan yang lainnya.